Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan terkini keberangkatan calon jemaah haji Indonesia serta kapan kloter pertama siap diberangkatkan, kita akan membahasnya bersama Dirjen PAHU Kemenak, Bapak Hilman Latif. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hilman, informasi Selamat terkininya, kapan kloter pertama ini siap berangkat, Pak? Ya, insya Allah kloter pertama akan kita berangkatkan pada tanggal 2 ya, pada tanggal 2 Mei, dan pada tanggal 1 sebagian jamaah akan masuk ke asrama, dan kemudian nanti mereka kemudian dicek untuk semua hal, dan kemudian dokumen-dokumennya juga akan kami persiapkan semuanya, cek kesehatan terakhir, dan insya Allah tanggal 2 akan diberangkatkan di masing-masing embarkasi. Jadi jamaah kita alhamdulillah dari 221.000, 203.320-nya adalah jamaah reguler, itu secara bertahap akan segera berangkat. Ya, secara bertahap ya Pak ya. Berkaca dari keberangkatan calon jemaah haji tahun sebelumnya, apa yang kemudian menjadi perhatian di persiapan keberangkatan calon jemaah haji tahun ini, Pak Hilman? Ya, tentu kami melihat bahwa kesiapan fisik jamaah tetap menjadi salah satu yang utama bagi jamaah haji, dan karena itu kita juga berkomitmen kepada pemerintah Saudi Arabia bahwa istitoah kesehatan merupakan dasar dari keputusan kami memilih dan memperbolehkan jamaah untuk melakukan pelunasan. Dan kelihatannya tahun ini masih cuaca panas di Saudi. Setidaknya 1 tahun terakhir ini, dan tentu saja hal-hal teknis lain juga kami sampaikan kepada jamaah pada saat manasik ya, baik tentang ibadah dan terutama kondisi-kondisi di Saudi di mana peraturan juga sudah banyak perubahan. Peraturan regulasi yang terakhir misalnya ada peringatan dari Kerajaan Saudi agar pemerintah Indonesia, dan dalam hal ini adalah Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk dapat mensosialisasikan tentang kepatuhan terhadap regulasi yang ada, terhadap dokumen yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang datang ke sana. Karena itu mereka menyarankan dan meminta kepada kita agar menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tahun ini Kerajaan Saudi akan melakukan seleksi yang begitu ketat terhadap orang yang tidak membawa dokumen haji yang valid. Nah, ini saya kira menjadi peringatan buat kita semua, dan nampaknya Kerajaan Saudi pun mengharapkan betul bahwa tahun ini bisa lebih disiplin semuanya, kepatuhan terhadap regulasinya juga semakin kuat, tidak ada lagi jamaah yang menggunakan visa non haji ya, dan khusus bagi jamaah haji Indonesia itu juga secara infrastruktur di Saudinya sudah disiapkan. Mudah-mudahan lancar. Baik, bagaimana dengan jumlah jemaah lansia, Pak Hilman? Ada berapa persentasenya, dan kemudian persiapan-persiapannya seperti apa yang perlu penanganan khusus untuk para jemaah lansia ini? Ya, jamaah lansia insya Allah masih berkisar di 45.000 ya, itu turun dalam pengertian jumlah dibanding 2 tahun sebelumnya yang sampai 60.000. Tetapi ini juga karena kuotanya memang kuota tahun ini adalah kuota dasar ya, kuota dasar yang diterima oleh Indonesia 221.000. Dan kami menyiapkan beberapa skenario untuk lansia dan disabilitas ya di sana. Kita siapkan kemudahan-kemudahan khususnya pada puncak haji agar mereka bisa melaksanakan haji dengan tenang, aman, nyaman, dan tentu saja mereka bisa kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Nah, skema-skema itu diantaranya ya. Ada lagi yang menjadi perhatian, yaitu pada puncak haji ya Pak ya, yang dimulai dari wukuf, di mana rangkaiannya meliputi Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, ini koordinasinya dengan pihak Arab Saudi sejauh ini seperti apa Pak, agar tidak ada jemaah haji asal Indonesia yang terlantar di sana?
Ya, insya Allah beberapa skema kita terapkan sebagaimana tadi akan saya sampaikan, diantaranya memastikan bahwa kondisi tenda ya khususnya di Arafah itu juga sudah ditinjau kami bersama mitra dari Komisi 8 DPR RI, di Badan Penyelenggara Haji dengan syarikah-syarikahnya langsung, dan tadi malam kami berkomunikasi dengan kawan-kawan di Saudi Arabia bahwa dalam waktu dekat seluruh tenda yang akan digunakan oleh jamaah termasuk jamaah Indonesia akan diserahkan oleh para perusahaan itu, syarikah itu kepada Kementerian Haji, dan akan dilakukan inspeksi berapa kapasitas satu tendanya, berapa kasurnya, cukup atau tidak, keseluruhannya di satu markaz ya, atau dulu disebutkan maktab itu berapa, akan ada potensi kelebihan orang atau tidak. Jadi di sana persiapan juga semakin ketat ya, semakin matang dan semakin detail. Dan ini belum terjadi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini mudah-mudahan apa yang disebut dengan kepadatan berlebih ya. Kalau padatnya pasti padat Mbak ya. Ini tidak mungkin tidak padat, pasti padat. Tapi kepadatan yang berlebih, yang exceed, yang over capacity, mudah-mudahan bisa terhindar. Baik, apa yang ingin disampaikan Pak kepada para jemaah haji tahun ini, mengingat tadi ada aturan-aturan baru juga yang diberikan dari pihak Arab Saudi berkaitan juga dengan dokumen ataupun kesiapan fisik lainnya, apa yang perlu menjadi himbauan? Yang pertama tentu saja kita berharap bahwa jamaah haji yang sudah bersiap-siap untuk berangkat, jaga kesehatannya dengan baik, gitu ya. Sehari-harinya dari mulai hari ini sampai akan berangkat, dan kita hindari juga potensi pembatalan pemberangkatan. Karena tahun ini betul-betul ketat, pemvisaannya begitu ketat, dokumennya begitu ketat, perubahan-perubahannya begitu ketat, yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang rada fleksibel gitu ya. Mengganti nama, mengganti orang, yang membatalkan diri itu tidak semudah seperti tahun-tahun yang lalu. Sementara di kita diharapkan bahwa serapan kuota yang tidak ada tambahan ini bisa optimal, gitu ya. Nah ini misalnya ada informasi dari salah satu provinsi, ada sekian orang mengundurkan diri, sekian orang mengundurkan diri, ini dinamika yang terjadi di lapangan yang mudah-mudahan tidak banyak gitu ya, karena proses dokumennya cukup ketat dengan sistem yang fix gitu ya, tidak mudah batalkan ini, batalkan itu gitu ya, termasuk komposisi kloter dan lain-lain. Nah itu saya harap begitu. Yang kedua tentu saja kita harapkan nanti jamaah betul-betul mempelajari dengan baik apa yang disampaikan para pembimbing di saat manasik ataupun pejabat Kementerian Agama dan bekerjasama dengan BP Haji di forum-forum yang sudah kita buat terkait dengan peraturan yang ada di sana. Hotel, syarikah, kemudian tempat maktabnya atau markaz, sekarang istilahnya sudah berganti ya, dari maktab menjadi markaz. Kemudian juga pengaturan jadwal ibadah pada saat di sana gitu ya, karena kondisi panas. Kita harapkan jamaah juga siap. Tentu saja dari Kemenkes juga sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kesiapan energi, air dan lain-lain yang disiplin ya. Evaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya semoga bisa menjadi pembelajaran di penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sehingga bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Dirjen PHU Kementerian Agama Bapak Hilman Latif sudah bergabung di kesempatan Metro siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.